Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, kita lanjut lagi di bagian kedua materi kita pekan ke-6 ini. Kita bicara tentang teori ekonomi politik rasional and public choice. Pilihan rasional, pilihan publik. Nah, kita lihat dulu di bagian awal itu terkait dengan rational choice. Nah, kalau kita bicara teori pilihan rasional, nah, di sini dikatakan bahwa teori pilihan rasional itu adalah tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Jadi dikenal dengan istilah preferensi. Jadi ada preferensi tertentu yang digunakan oleh individu atau aktor itu di dalam melakukan suatu tindakan. Tidak ada tindakan tanpa motif. Makanya biasanya kalau ada pelaku kejahatan, ada polisi melakukan penyidikan, biasanya yang disidik awal itu apa motifnya dia melakukan itu. Karena hakikatnya setiap individu, aktor itu melakukan sesuatu karena dia punya tujuan tertentu, ada motif melakukannya, dan itu tentu didasari oleh nilai atau preferensi. Nah, kita akan lihat bahwa ada yang mempelopori ini ya, seorang ahli ekonomi. Jadi penjelasan teoritik dari menonjolnya kepentingan pribadi, kelompok, atau partai dalam dunia politik itu justru lahir pertama kali dari seorang ahli ekonomi. Itulah James Buchanan ya. Dia memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomi dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal dengan teori pilihan rasional, rational choice theory. Ya, ini juga yang mengantarkan James Buchanan ini mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Ya, yang kemudian teorinya itulah yang melahirkan disiplin ilmu ekonomi politik. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa sebuah pilihan yang rasional itu jika seseorang terjun ke dunia politik, terutama untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Nah, ini kelihatannya sama warnanya dengan konteks kita di Indonesia. Karena banyak mereka yang terjun ke dunia politik itu bukan sebenarnya untuk memperjuangkan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk mengagregasi berbagai aspirasi kepentingan rakyat lalu memformulasinya menjadi sebuah aturan. Karena di lembaga yang dia mau masuki itulah yang kemudian memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang ya, membuat aturan. Nah, tapi itu lebih banyak distimulan oleh kepentingan pribadi. Nah, tapi perjuangan kepentingan individu dari para politikus ini sebenarnya di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau konstituen yang diwakilinya, itu juga bisa sebenarnya menciptakan hubungan yang mutualis, yang bisa saling menguntungkan menurut James Buchanan. Dia memberi contoh, misalnya seorang anggota DPRD atau DPR atau seorang politikus yang kemudian tinggal di sebuah tempat, di sebuah kompleks, lalu akses jalan ke tempatnya itu rusak, membuat dia tidak nyaman berkendara. Nah, dia akhirnya mengusulkan kepada pemerintah untuk jalan tersebut diperbaiki. Sebenarnya yang ada di situ motifnya adalah ada preferensinya adalah kepentingan dirinya supaya dia bisa melewati jalan itu dengan baik, supaya jalannya mulus, berkendaraannya bisa nyaman. Tapi di sisi yang lain tentu juga membuat masyarakat di situ menikmati. Makanya kita lihat di Indonesia itu biasanya jalanan yang mulus itu kalau di situ ada mereka yang berafiliasi, berkoalisi kuasa, ya. Nah ini, sehingga kalau ini terjadi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang motivasi kepentingan pribadi dalam diri politikus. Itu yang
yang kemudian disampaikan oleh James Buchanan. Itu idenya bahwa rasional tidak masalah. Nah, sebenarnya kalau kita kembali melihat teori ekonomi klasik ya, yang pertama dikemukakan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Adam Smith, kan Smith mengatakan bahwa pemerintah itu kan tidak usah capek-capek ya, tidak usah repot-repot untuk mengatur rakyat, khususnya pada bidang ekonomi. Kenapa? Karena Smith mengatakan individu-individu dalam masyarakat itu akan memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri. Nah, di saat kemudian perjuangan kepentingan ekonomi itu dilakukan, di samping menciptakan persaingan juga menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan. Ada simbiosis mutualis di antara mereka. Ya, untuk mempertegas itu kan ya Smith pernah mencontohkannya bahwa ya seorang sebenarnya yang membuat roti untuk dijual itu kepada orang lain, motivasinya itu bukan karena dia ingin orang lain itu tidak kelaparan, karena dia bisa membeli roti lalu makan. Tapi yang melandasi itu tentu karena yang menjual roti itu juga membutuhkan uang untuk bisa membeli kebutuhan yang lain, bisa mendapatkan pemasukan. Jadi ya apa namanya, tidak perlu kita akhirnya mengatur lebih jauh, negara tidak perlu mengatur lebih jauh karena dengan proses itulah kemudian melahirkan pemenuhan kebutuhan. Tapi ya tentu ini tidak serta-merta dan ini kan tidak sesederhana itu. Satu dua mungkin dia simbiosis mutualis, tapi di banyak hal justru itu melahirkan ya ketimpangan dan artinya apa yang dirasakan oleh masyarakat itu berbeda sekali karena akhirnya kemudian mementingkan diri dan kelompok itu lebih besar daripada memikirkan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Herbert Simon. Dia juga dia juga pemenang hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi. Dia mengemukakan teori yang disebut dengan teori pilihan rasional terbatas. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Herbert Simon ini bahwa ada perbedaan dengan James Buchanan tadi, ya bahwa kemudian ia melengkapi bahkan menyangkal ya teori dari Buchanan. Dia menyatakan bahwa pilihan rasional para politikus itu, di mana dia memperjuangkan kepentingan pribadi yang golongannya lebih utama dari kepentingan masyarakat, akan secara otomatis atau alamiah dibatasi. Iya. Apa yang membatasinya? Ya, karena di saat kemudian dia tidak memperjuangkan kepentingan rakyatnya atau setidaknya merem sedikit kepentingan individu dan kelompoknya lalu masuk kepada kepentingan rakyat, dia tidak akan terpilih lagi. Ada hukuman yang diberikan, ya, karena kan ini kaitannya dengan politisi ya, bahwa pemilih itu, voter itu kan ada banyak kategorinya. Ada core based voter, ada medial voter, ada peripheral based voter. Nah, ada pemilih tradisional. Mungkin pemilih tradisional itu ya apapun yang dilakukan oleh politisi tersebut tidak menjadi persoalan. Karena dia menjadi pemilih tradisionalnya. Dia berafiliasi kuat, mungkin ada ikatan-ikatan emosional yang lebih kuat, tapi mereka yang medial voter, mereka yang peripheral based voter itu bisa beralih. Kalau peripheral based voter kan dia berafiliasi karena dia memilih karena dia melihat bahwa yang bersangkutan itu atau lembaga tempat bernaungnya itu berpihak kepada rakyat. Kalau tidak ya dia bisa beralih. Apalagi medial voter. Medial voter memang dia tidak berdiri di garis tertentu. Dia ada di garis tak berpihak. Lalu mengamati keadaan yang terbaik menurut mereka, preferensi mereka, itulah yang kemudian dia pilih. Nah, sehingga menurut Herbert Simon ini yang disebut teori pilihan rasional terbatas, ya
ada pembatasan otomatis karena adanya ketergantungan terhadap sesuatu dari apa yang dia lakukan. Ya, kenapa? Karena ya itu bisa jadi ada apa namanya, ada hukuman diberikan oleh masyarakat. Ya, kemudian selanjutnya bahwa teori pilihan rasional itu berarti ada konsensus politik, di mana ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dibangun. Itulah yang kemudian menjadi pembatas dari preferensi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tadi, sehingga ya ada beberapa indikator-indikator untuk kemudian mengukur keberpihakannya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada pilihan rasional kebijakan. Nah, seperti apa itu? Ya, di Indonesia pengaruh aktor-aktor elit dalam proses pembuatan kebijakan itu sangat kental. Ya, sangat kental karena di Indonesia itu tidak sama di negara lain ya, bahwa kalau kemudian kalah berkontestasi maka dia berdiri di apa namanya, di pihak yang mengontrol, di pihak yang mengimbangi kekuasaan. Tapi ya di Indonesia di saat kalah berkontestasi, akhirnya kemudian dia mendekat ke kekuasaan, dan pemenang juga kelihatannya mencoba untuk merangkul seluruh pihak yang akhirnya bisa melahirkan mayoritas, yang akhirnya kemudian check and balance bisa saja tidak terjadi. Nah, Wright Mills ini dalam bukunya The Power Elite, dia mengemukakan bahwa menurut perspektif teori elit, kebijaksanaan atau bahkan kebijakan publik itu dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari elit yang berkuasa, ya, atau elit-elit yang memerintah. Nah, kemudian dikatakan bahwa argumentasi pokok dari teori elit ini adalah bukan rakyat yang menentukan kebijaksanaan atau pilihan publik melalui tuntutan-tuntutan dan tindakan mereka, tapi elitlah yang memerintah dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau badan-badan pemerintah, di mana proses pembuatan kebijakan oleh aktor-aktor elit tersebut didasarkan pada 4 jenis pandangan yang digunakan sebagai preferensi birokrasi di dalam memformulasi sebuah kebijakan menurut Grindel. Yang mana itu saran-saran teknis dari teknokrat dan ahli-ahli internasional. Kemudian yang kedua, bahwa ada implikasi birokratik. Nah, di situ bisa berupa sasaran karir individual, posisi kompetisi dalam suatu unit. Jadi ada implikasi birokratik itu yang mempengaruhi apakah mendukung atau tidak mendukung sebuah pilihan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas dan dukungan politik. Jadi stabilitas dalam sistem politik, perhitungan biaya dan manfaat terhadap kelompok kepentingan, adanya dukungan militer terhadap kelompok-kelompok tertentu, itu masuk dalam konteks stabilitas dan dukungan politik. Jadi aktor-aktor berpengaruh terhadap posisi aktor-aktor kunci dalam pembuatan kebijakan adalah pemimpin politik, elit ekonomi dominan, pemimpin militer, dan pemimpin kelompok kepentingan. Nah, kemudian yang keempat yang berpengaruh adalah tekanan internasional. Jadi ini mencakup akses pada pendanaan dan perdagangan internasional, mencakup aktor-aktor yang berpengaruh dalam mempengaruhi aktor kunci atau elit kebijakan di IMF, di World Bank, agen-agen multilateral, agen-agen bilateral lainnya. Jadi ya pilihan terhadap nilai-nilai tertentu sebelum kebijakan diputuskan melalui perspektif elit itu lebih sering muncul daripada nilai-nilai tertentu yang dihendaki oleh publik sebagai pemangku kedaulatan. Jadi apa namanya? Ya itulah yang kemudian nanti melahirkan teori pilihan publik. Kenapa? Karena kalau pilihan rasional ini lebih pada bagaimana individu. Jadi pendekatan teori pilihan rasional ini lebih sering mencerminkan kepentingan pribadi dan golongan
tanpa diimbangi dengan memasukkan kepentingan masyarakat yang dalam hitungan pilihan rasional itu dianggap sebagai bentuk inefisiensi. Jadi ini kalau kita lihat pilihan rasional itu lebih apa namanya, lebih berhubungan dengan ekonomi klasik. Nah, selanjutnya ada ahli sosial yang kemudian juga bicara tentang teori pilihan rasional, ahli sosiologi James Coleman. Jadi James Coleman ini membuat jurnal yang mana mengakomodir karya-karya terkait pilihan rasional. Lalu dia menerbitkan buku Foundation of Social Theory, di mana Coleman kemudian berpendapat ya bahwa ada yang disebut dengan perilaku kolektif. Ya. Jadi Coleman beranggapan bahwa untuk melihat problem makro, maka kita harus mengkaji dulu problem mikro. Kenapa? Karena problem mikro lah yang mengawali kajian kita agar sampai pada problem makro. Karena fokusnya pada individu, maka Coleman juga itu disebut sebagai individualis metodis, yang sambil fokus pada faktor-faktor internal pada fenomena level mikro. Jadi menurut pilihan rasional Coleman, dia memiliki ide dasar bahwa orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihan. Nah, di mana aktor itu melakukan tindakan-tindakannya dalam rangka memaksimalkan manfaat, keuntungan, serta pemuasan pada kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, ada dua unsur yang harus ada dalam teori pilihan rasionalnya Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Nah, aktor dan sumber daya. Tentu sumber daya yang dimaksud adalah yang dapat dikontrol oleh sang aktor. Nah, sehingga untuk kemudian melihat hubungan isu makro-mikro ini, Coleman kemudian menjelaskan teori pilihan rasionalnya dengan tiga hal. Yang pertama bahwa ada perilaku kolektif. Kedua ada norma-norma. Yang ketiga ada aktor korporat. Nah, apa itu yang pertama? Kaitannya dengan perilaku kolektif, bahwa perilaku kolektif itu adalah isu makro yang dapat dilihat dari sisi mikro individu pelakunya. Jadi munculnya perilaku kolektif karena aktor menilai perlu menyandarkan kepentingan atau tujuannya kepada individu lain agar mendapat keuntungan yang maksimal tanpa harus melakukan usaha yang besar. Jadi ada perilaku kolektif, dia ikut, ada wadah di situ. Pilihannya kenapa? Karena dia mungkin memiliki keterbatasan, sehingga di saat dia bersama, maka kemudian dia bisa mencapai tujuannya. Nah, yang kedua ini adalah norma-norma. Nah, norma dalam kelompok sosial adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aktor agar individu lain mengontrol kendali dari aktor. Ada saling kontrol. Ada yang menjadi parameter alat ukur supaya efektivitas itu meningkat dan memunculkan konsensus yang mencegah ketidakseimbangan. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah aktor korporat. Nah, munculnya seorang aktor korporat itu adalah upaya dari kelompok sosial untuk mendorong sang aktor secara bersama-sama. Ketika aktor berkompetisi dalam pemilihan, maka proses pemungutan suara individu-individu adalah isu mikro menuju makro. Ada aktor korporat. Nah, Coleman pada pandangannya bahwa individu itu adalah homo sociologicus, di mana mendorong perspektif pilihan rasional pada proses sosialisasi yang akrab di antara individu dan masyarakat. Nah, ini kontras dengan homo economicus, ya. Karena kalau homo economicus itu dia lebih individual, sementara homo sociologicus itu lebih pada konteks masyarakat. Nah, bahwa kemudian ada tiga kritikan yang muncul dari teorinya Coleman ini. Yang pertama, ia terlalu berlebihan memberi perhatian pada hubungan masalah mikro-makro dan sedikit mengabaikan hubungan yang lain. Nah, ia juga mengabaikan hubungan makro dengan makro. Yang ketiga, hubungan sebab akibatnya hanya menuju pada satu arah. Dia mengabaikan dialektik
saling mempengaruhi di kalangan fenomena mikro dan makro. Nah, itulah yang kemudian menjadi ide dari teori ekonomi politik pilihan rasional. Jadi ada preferensi-preferensi yang dijadikan sebagai pilihan-pilihan untuk kemudian menentukan tindakan, ya, di mana tentu di situ ada tujuan yang kemudian ditentukan oleh nilai-nilai. Ya. Oke, itu yang terkait dengan materi teori ekonomi pilihan rasional. Oke, saya pikir itu dulu, adik-adik. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa teori ekonomi politik public choice, pilihan publik. Saya persilakan kepada kita semua untuk bisa memberikan pendapatnya terkait dengan materi ini. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.